Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozi Masdi dengan NIM 2006113734. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah biologi. Percobaan yang pertama yaitu difusi. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yaitu 2 buah gelas, 1 garam, 1 tempat garam, 1 garam lah, 1 buah sendok, 1 buah timer, dan air putih secukupnya. Baiklah, langkah pertama yaitu kita masukkan 1 butir garam ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu kita berikan masing-masing gelas ini air secukupnya. Setelah itu, salah satu gelas ini akan kita aduk dan satu gelasnya kita biarkan untuk membandingkan apakah lebih cepat larut diaduk atau tidak. Saya akan menghitung waktunya menggunakan timer ini. Kita mulai dari 0 ya, biar nanti suksesnya sama-sama. Ya, kita mulai. Kita aduk. Tampaknya garamnya sudah mulai terlarut. Kita berhentikan waktunya. Jadi sini kita dapat waktu 1 menit 29 detik untuk garam yang sudah diaduk. Setelah itu, percobaan selanjutnya kita ambil pewarna makanan. Tunggu sebentar ya. Masing gelas kita tetesin dengan 3 tetes pewarna makanan. Setelah kita tetesi pewarna makanan, kembali kita hitung waktunya. Mana yang lebih cepat membaur dengan air, apakah diaduk atau tidak diaduk. Kita mulai dari 0 lagi ya. Biar suksesnya bareng-bareng. Ya, kita mulai dari 0. Salah satu dari gelas kita aduk. Ya, tampaknya ini sudah mulai membaur dengan airnya. Kita berhentikan timernya. Dan sini dapatkan waktu 20 detik. Sedangkan yang tidak kita aduk masih belum terlarut sempurna dengan air. Baiklah, setelah percobaan pertama tadi, kita lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua saya telah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Alat-alat dan bahannya yaitu penggaris, pelan-pelan aja, pisau, pewarna, gelas, gula secukupnya, tusuk gigi, kentang, dan air. Langkah pertama harus kita lakukan yaitu larutkan 1 sendok gula ke dalam setengah gelas air. Setelah itu berikan 3 tetes pewarna makanan. Setelah itu kita aduk biar gulanya cepat larut. Sembari menunggu gulanya larut, kita potong kentangnya jadi 2 bagian. Lalu pada bagian tengah kentang ini kita beri lubang kira-kira diameternya 1 cm. Tumbuk meja di patah. Ayo, airnya. 1 cm, kira-kira seperti ini. Setelah itu, ya tampaknya gulanya sudah larut ya. Gula sudah larut. Kita masukkan airnya ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Satu, kita tunggu selama 5 menit. Udah. Ya. Setelah 5 menit tampaknya air dari gula yang telah kita larutkan tadi sudah mulai meresap ke dalam kentangnya. Setelah itu kita ambil sebuah tusuk gigi,
kita tusukkan ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Kita angkat, Iya. lalu Krim aja. kita ukur dengan penggaris. Es krim ya? Sakit atau enggak nih? Sakit. Ya, didapatkan sepanjang 1 cm. Lagi enggak? Selain dari coklat, lagi panggang atau kali? Dapat tadi panjangnya sepanjang 1 cm. Lakukan percobaan ini sebanyak 4 kali. Setelah percobaan kedua, kita masuk ke percobaan ketiga. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu garam halus, pisau cutter, 1 siung bawang, gelas, penggaris, dan air. Yang pertama kita lakukan yaitu larutkan 1 sendok garam, 1 sendok garam, dengan 3 sendok air. Larutkan sambil menunggu larutannya larut, kita potong bawangnya. Ambil lapisan bagian dalam, Wih, ya nggak tekniknya enggak? kita potong menjadi 3 bagian yang sama panjang. Arti bagi tisun apa deh? Kita telah memotong kentangnya sepanjang 1 cm di 3 bagian. Lalu setelah garamnya larut, kita masukkan kembali bawang ini ke dalam larutan yang telah kita buat tadi. Setelah 3 jam, bodoh. Setelah 3 jam, hari mulai malam tampaknya. Setelah 3 jam, kita ambil ketiga potongan bawang tadi, kita letakkan. Ya, nampak sekali ya, tampaknya bawangnya mulai memanjang. Lalu kita ukur. Ya, bawangnya mendapat panjang sepanjang 0,5 cm. Jadi setelah kita larutkan selama 3 jam menggunakan cairan garam, bawangnya bertambah menjadi 1,5 cm. Sekian percobaan ketiga. Setelah percobaan ketiga, kita lanjut ke percobaan keempat. Namanya itu desplomosis. Di sini kita masukkan air sebanyak 20 ml ke dalam gelas kecil. Lalu kita masukkan 3 sampel di percobaan keempat tadi. Lalu kita masukkan cairan hipotonik. Rais nggak suka ini. Apa kau? Aku juga. Kita aduk Tambang itu Ekle. dan tunggu selama 3 jam. Setelah kita menunggu 3 jam, ya tampaknya tidak terasa sudah jam 12 malam. Di sini kita ambil kembali 3 sampel yang kita masukkan ke dalam gelas tadi. Kita letakkan. Dan kembali kita ukur bawang-bawang yang sudah terendam selama 3 jam di dalam cairan hipotonik. Kita ukur. Ya, tampak bertambah panjangnya sepanjang 0,5 cm lagi. Jadi sekarang bawang yang sudah kita rendam selama 6 jam dari jam 7 malam tadi, sekarang sudah hampir jam 1, bertambah panjang 1 cm. Sekarang 1 sampel bawangnya sudah sepanjang 2 cm. Sekian percobaan nomor 4. Baiklah, kita lanjut ke percobaan nomor 5. Di sini kita mengambil, ya, di sini kita ada alat dan bahan yaitu daun,
plastik bening, pewarna makanan, gelas, dan air, serta gunting. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat larutan air sebanyak 20 ml. Selagi masih bisa dikerjakan besok, ngapain kerjaan sekarang? Kita berikan pewarna makanan. Jelas dong. Jelas dong. Lalu kita aduk. Setelah itu kita ambil kertas bening lalu kita gunting. Kita ambil bagian plastik yang beningnya saja. Secukupnya ya. Lalu sebagian dari daun ini kita tutup dengan plastiknya. Ya. Bagian daunnya kita beri plastik bening agar tidak terlalu panjang dan muat dalam gelas. Kita potong sebagian daunnya. Lalu yang ada bagian dari plastik beningnya kita masukkan ke dalam air. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kembali kita angkat daun yang telah kita beri plastik bening. Kita nampak terdapat perbedaan dari warna daunnya. Bagian yang terkena warna langsung dengan yang ditutupi oleh plastik bening. Sekian percobaan nomor 5. Baiklah, kita masuk ke percobaan nomor 6. Di sini kita masukkan air secukupnya ke dalam gelas. Setelah itu kita masukkan daun alang-alang ke dalam air yang telah kita masukkan tadi. Kita tunggu selama beberapa menit. Setelah sekitar 10 menit berlalu, nampaknya daun alang-alang kita masukkan tadi sudah sangat segar kembali dan bertambah cabangnya. Jadi setelah 10 menit kita bisa menyaksikan daun alang-alang sudah layu menjadi segar kembali. Sekian percobaan nomor 6. Baiklah, di sini kita akan langsung menuju ke percobaan terakhir, yaitu percobaan yang ke-7. Sini saya telah menyiapkan alat tambahannya, yaitu penggaris, gelas, air, pucuk batang bayam, dan pewarna. Di sini kita akan merendam pucuk dari batang bayam ini ke dalam air biasa. Magic juga. Tunggu setelah beberapa menit. Download aja aplikasinya. Setelah beberapa menit terendam, saya juga sudah menyiapkan air larutan menggunakan pewarna. Setengah air putih dan setengah pewarna. Kita pindahkan bayam yang sudah kita rendam tadi dengan air biasa ke dalam air yang telah menggunakan pewarna. Setelah itu kita angkat dan jemur di bawah sinar matahari selama 20 menit. Baiklah, karena saya melakukan percobaan ini malam, melakukan syutingnya malam, jadi saya tadi sudah menyiapkan bayam yang sudah saya jemur di bawah sinar matahari. Kamu yang apa, Romas? Baiklah, ini kita keluarkan. Sampel yang sudah saya siapkan dari siang adalah ini. Kita amati seberapa jauh pewarna meresap. Tampaknya pewarna telah meresap sepanjang 2 cm. Baiklah, demikianlah video praktikum biologi saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, karena memang banyak kekurangan dalam video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.